Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hajjatna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahar. Wa Safiyah wa hadat Safiyah. Fa arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi. Fa qultu ya Rasulullah innaha haid. Faqala ahabisatuna hiya. Qalu ya Rasulullah innaha qad afadat yawman nahar. Faqala ukhruju. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami melakukan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni haji wada. Lalu kami melakukan ifadah, yakni tawaf ifadah, yakni tawaf haji pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu itu Sofiyah haid. Jadi setelah melakukan tawaf ifadah, Sofiyah haid. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkannya, sebagaimana seorang suami menginginkan kepada istrinya. Aisyah berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sofiyah itu haid. Maka Rasul mengatakan, apakah dia menahan kita di sini, di Mekah? Artinya enggak pulang, nunggu sampai dia bersih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia telah melakukan tawaf ifadah. Rasulullah mengatakan, kalau begitu pulanglah. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini berkenaan dengan wajibnya melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi kalau kita mau meninggalkan Mekah, maka wajib untuk melakukan tawaf. Tawaf itu disebut dengan tawaf ifadah, tawaf wada. Ya, kecuali wanita yang haid. Ya. Jadi wajib melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan ketika hendak keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah. Ya. Mau kembali ke tanah air atau menuju ke tempat yang lain, kecuali wanita yang haid. Wanita yang haid dibolehkan untuk tidak melakukan tawaf wada, karena itu ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan Sofiyah, ya, sebagaimana yang diinginkan oleh suami kepada istrinya. Ya, maksudnya melakukan hubungan. Karena setelah seseorang itu melakukan tawaf ifadah, ya, sudah melempar jumrah, kemudian menyembelih kurban, kemudian memotong rambutnya, ya, mencukur rambutnya. Setelah 3 rangkaian ini, manasik ini dilakukan,
seseorang yang berhaji itu sudah halal. Cuman satu yang nggak boleh dilakukan yaitu melakukan hubungan suami istri. Tetapi apabila dia sudah melakukan tawaf ifadah, tawaf haji, maka semuanya halal. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Sofia. Tetapi karena Sofia haid pada waktu itu, karena di antara larangan bagi wanita yang haid adalah berhubungan dengan suaminya dalam artian jima. Karena itu Aisyah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Sofiyah itu dalam keadaan haid. Bukan Sofiyah yang menyampaikan kepada Nabi, tapi Aisyah radhiyallahu anha. Karena semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut melakukan haji wada. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, berarti dia menahan kita di sini. Ya. Artinya kalau Sofiyah itu haid sementara dia belum melakukan tawaf ifadah, berarti kita harus menunggu dia sampai bersih. Gak boleh keluar dari Mekah, dari Mina. Karena syarat tawaf itu adalah bersih. Dipersyaratkan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Karena tawaf ini sama dengan sholat. Jadi orang yang haid tidak boleh melakukan tawaf, tapi boleh dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Cuman tidak boleh melakukan sa'i kecuali setelah dia melakukan tawaf. Karena sekalian rahimakumullah, itulah penjelasan hadis ini. Wajib melakukan tawaf wada apabila hendak meninggalkan Mekah kembali pulang ke tanah air atau ke tempat yang lain kecuali wanita haid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.